Artinya tidak terjadi perubahan dalam kapabilitas. Baru yang ketiga, nah itu yang dianggap tadi Anda bilang keunggulan. Tapi sekali lagi keunggulan ini base-nya on pasar gitu, survei pasar. Jadi keunggulannya bukan based on kita gitu. Artinya kita harus melihat apa sih yang mereka butuhin sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang kita kan melihatnya dari sisi kita aja gitu. Kita ini butuh pelayanan ini dan seterusnya gitu. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan nggak itu. Yang mereka inginkan mungkin, ayo dong petugasnya lebih sigap aja deh. Jangan lama-lama kita nunggu, cepat dilayanin. Kadang-kadang gitu. Kita mikirnya jauh. Karena kan keunggulan itu teknologi, keunggulan itu digital. Padahal mungkin dibutuhin konsumen kita. Bukan berarti yang teknologi digital nggak dibutuhkan, tergantung konsumennya tadi ya. Jadi artinya dari hasil survei kita tadi, apa sesungguhnya yang mereka cari gitu. Nah itu yang dipersiapkan sebagai bagian dari strategi kita. Baru salah satu faktor yang berikutnya yang pesaing tadi. Kalau semuanya nggak ada ya tinggal memang kita istilahnya terus berupaya aja. Ya. Karena memang mungkin orang gini, jadi ada situasi yang membuat orang akhirnya adaptasi. Kan manusia itu bisa beradaptasi. Kalau dilihat terjadi penurunan itu bukan hanya pelayanan tertentu, bahkan pembedahan dan sebagainya untuk turun. Pertanyaannya apakah pada waktu COVID itu orang nggak butuh pelayanan bedah dan sebagainya? Ternyata terjadi penurunan juga gitu. Maka mungkin bisa jadi orang beradaptasi gitu. Seperti dulu orang beradaptasi terhadap pembiayaan kesehatan. Dulu kan pembiayaan kesehatan dianggap memberatkan masyarakat. Akibatnya mereka adaptasi dengan cara ya udah kalau nggak darurat benar mereka nggak ke rumah sakit. Sekarang dengan situasi COVID mereka terus istilahnya kata orang tuh menunda semua kebutuhannya. Kalau tadinya mereka terbiasa mungkin check up, terbiasa ini rutin, tapi begitu masuk situasi COVID yang cukup lama ini, mereka terbiasa ini untuk nggak menggunakan terlalu banyak fasilitas kalau bukan udah perlu betul. Nah kalau ini yang jadi faktornya ya memang mesti butuh waktu untuk meningkatkan kembali ya. Kalau itu yang jadi persoalannya gitu. Jadi intinya adalah dalam menetapkan apakah strateginya mau seperti apa, memang harus datanya ngumpul dulu tuh. Ya data yang kita punya kumpul dulu, kita bisa tahu, kita baca dulu sebabnya. Jangan-jangan belum naik aja ya. Makanya kita mesti lihat pergeserannya tadi, turunnya berapa persen, naik. Ada pergeseran nggak dikit, naik dikit. Apa memang langsung sekarang melandai terus misalnya ya. Nah, nanti di samping itu mungkin Anda bisa survei ke kalau mau loss customer analysis ya itu. Customer yang nggak datang balik lagi coba Anda cari kontak gitu. Yang perusahaan yang nggak kembali misalnya atau pasien-pasien yang biasa berobat ke situ mungkin enggak ya. Mungkin dari cerita-cerita mereka kita bisa dapat gambaran apa sih yang membuat mereka enggan datang lagi ke kita gitu. Kalau kita dari situ baru kita bisa bikin strateginya. Artinya kalau kita kira-kira punya gambaran kejelasan persoalannya tadi ya, tentu baru bisa disusun. Kalau mau pakai sedikit akademis kayak tadi ya pakai bikin SWOT-nya dulu dan sebagainya, ya bisa aja itu ya, nanti akhirnya baru keluar strateginya. Cuman masalahnya memang bikin SWOT-nya memang harus yang objektif, bukan transparan, objektif ya. Jadi betul-betul dinilai dengan kenyataan yang dirasakan ya. Jadi saya sih mikir seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya kumpulkan dulu berbagai informasi dulu tentang konsumennya tadi, pasarnya, baik yang segmentasi yang udah masuk, terus juga cari tahu lah gitu kira-kira. Ya, jadi sehingga dari situ baru Anda bisa secara berhati-hati dalam menerapkan. Jadi kita nggak langsung belum tentu dengan penggunaan misalnya kita langsung tadi Anda mau bikin program ini. Kadang-kadang mereka juga dengar buat orang-orang yang udah paham tentang rumah sakit mungkin nggak perlu lagi gitu ya. Kan biasanya pemberitahuan tentang hal-hal yang produk yang baru dan sebagainya itu kan
lebih ke arah informasi bagi orang yang memang belum jadi pelanggan kita. Jadi masalah ini pelanggan kita sendiri itu nggak berobat lagi, nah gitu. Itu yang jadi persoalan. Kalau yang kita lakukan promosi begitu kan lebih mengarah ke pelanggan baru yang belum tahu rumah sakit kita kasih informasi dia mau berobat. Tapi buat yang memang udah tahu, udah sering menggunakan bahkan tapi sekarang nggak menggunakan, nah ini kan yang kita pengen tahu. Kenapa nih? Apakah menjadi tadi saya bilang salah satu faktornya adalah proses adaptasi ya. Jadi orang mengurangi penggunaan pelayanan kesehatan. Yang kedua juga mungkin ada hal-hal yang kita nggak ketahui tapi menurut mereka itu kurang pas. Makanya masukan-masukan tadi sebaiknya memang pokoknya kalau marketing itu bicaranya masukan dari pasarnya lah gitu. Jangan nanya ke petugas kira-kira kenapa ini enggak, dan nanya langsung ke ininya. Ya. Makanya orang-orang pemasaran itu yang mesti apa namanya interaktif dengan pasarnya, dengan pasien, dengan konsumennya, dengan pengguna, dengan semuanya itu yang kira-kira bakal ini informasi itu yang didapat ya. Jangan kita berapat sendiri. Kalau kita rapat sendiri internal kita aja kadang-kadang ini apa namanya menurut saya ada kalanya bisa kadang-kadang muncul nggak objektif gitu. Nanti itu terlihat kalau kita nyusun SWOT itu nanti ya. Salah satu dari kelemahan SWOT itu adalah kalau penyusunan SWOT-nya jadi nggak objektif. Begitu juga strateginya. Kalau programnya itu nanti ikut itu. Kalau program itu asal udah jelas strateginya apa, programnya akan banyak. Misalnya nanti kita tahu bahwa ternyata mungkin mereka ada ketakutan terhadap penularan misalnya. Itu yang mungkin buat mereka nggak datang. Karena mungkin kemarin selama ini rumah sakitnya digunakan juga untuk ada kemarin tuh penelitian mahasiswa yang menceritakan tentang satu rumah sakit yang pemeriksaan PCR segala itu digabung dengan poliklinik ini umum ya. Jadi artinya maksudnya orangnya berobat jelas untuk ke arah COVID di situ, jadi yang lain juga dilayani di situ gitu. Kan bisa jadi itu bikin ketakutan mereka untuk menggunakan pelayanan. Misalnya kalau itu sebabnya kan ya berarti harus ada promosi penjelasan yang menjelaskan bahwa sekarang udah lebih safe loh, pelayanan kita udah lebih safe, udah lebih aman misalnya. Mungkin ada pemisahan dan sebagainya gitu. Atau nggak melayani lagi yang COVID misalnya gitu. Jadi cari tahu dulu betul dari sisi konsumen itu apa yang menjadi kendala, yang menjadi sebab turunnya di kita itu kan sebabnya karena mereka nggak datang kan, ini nggak datang kembali, baik pasien lama maupun pasien baru kan gitu. Nah yang lama berapa persen nggak turunnya, yang baru berapa persen. Kalau yang lamanya yang turun, nah itu kan jadi masalah tuh. Pasien-pasien lamanya itu yang turun, ya, itu lebih ini dari yang pasien baru. Kalau pasien baru kan itu kan usaha promosi. Jadi kalau pasien lama kan usaha pelayanan gitu ya. Jadi saya sih nyaranin database-nya aja dulu, apa istilahnya data-data pasarnya itu dikumpulin dulu ya. Lakukan juga survei kecil ya dengan apa namanya pasien, pelanggan dan sebagainya ya. Lagi kalau kita bisa dapetin pelanggan yang tadi lost customer tadi yang memang hilang ya, yang selama ini berobat tapi nggak berobat. Nah, baru kalau informasi itu datang semua, ya baru kita bikin SWOT-nya. Nah, baru kita tetapin strateginya apa. Nah, baru program. Jadi jangan langsung ke program dulu. Ya, kalau program dulu kan kita sama aja nembak kiri kanan aja, tarter itu kita nggak tahu musuhnya di mana. Ya, yang mau ditembak tuh siapa sebenarnya? Kita pikir dengan promosi itu otomatis langsung meningkatkan, enggak ya. Promosi kalau nggak tepat sasaran, cuman hilang aja beritanya. Dia jawab, emang gue udah tahu, misalnya kita promosiin tentang pelayanan, kita kasih apapun juga, dia bilang ya gue juga udah tahu, tapi gue lagi nggak butuh. Ya, padahal kita bukan pengen awareness aja, bukan sekedar dia ingin tahu. Yang kita inginkan mereka menjadi apa namanya pengguna kan, user action kan. Nah, jadi masalah mungkin untuk dia menggunakan ada hambatan-hambatan yang membuat dia nggak mau menggunakan, baik itu pasien lama maupun pasien baru. Nah, yang kita pengen tahu ini, ya, barir penghalang ini yang kita pengen tahu. Nah, kalau kaitannya dengan pelayanan kita ya tentu memang perlahan-lahan ya itu mesti diperbaiki. Jadi kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa
nggak bisa nyalahin pasien nggak datang kalau kita juga nggak tahu sebabnya, paling tidak punya gambaran gitu. Mungkin itu kira-kira secara umumnya ya. Ya, Kalau makasih Pak. rincinya ya tentu kita mesti langkah-langkahnya tadi saya bilang. Ya. Gimana juga nyusun strategi itu, langkah pertamanya ngumpulin data, baru analisis. Setelah itu baru netapin strategi, baru netapin program. Jadi program itu sesudah jelas dulu sasarannya, sejelas strateginya Bu, baru nanti. Jadi jangan program duluan, jangan ditembakin bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Akhirnya setelah bikin ini kok enggak juga, bikin ini enggak juga. Jadi kayak blind gitu kita. Ya, jadi kayak membabi buta nembaknya gitu. Sayang biayanya juga sayang, sementara nggak tepat betul gitu. Baik, itu aja mungkin. Ya, makasih Kalau Pak. enggak ya di cross boleh Bu, kita diskusi namanya. Kan yang punya pengalaman silakan boleh kasih share pengalamannya. Silakan kalau ada. Izin Pak. Ya silakan. Iya, yang ada dua hal Pak. Yang pertama yang Ya. tadi Dr. Rita sampaikan bahwa kita juga pernah mengalami seperti itu ya, di mana sebuah layanan itu setelah dilakukan evaluasi mengalami penurunan drastis ya. Akhirnya dilakukan analisa ya. Jadi memang banyak hal. Jadi ada beberapa layanan bahkan. Jadi faktor-faktornya itu biasanya ya pesaing, kemudian internal itu bagaimana layanan diberikan, kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan. Kemudian pada akhirnya nanti perbaikannya adalah pertama adalah memperbaiki mutu layanan dan juga itu terkait dengan pelaku pelayanan itu. Kemudian ada juga pernah yang berakhir dengan memodifikasi akhirnya program itu karena dia berbiaya mahal, menggunakan teknologi tinggi, kita tidak bisa menutup layanan karena belum balik ongkos modal, break point-nya belum balik. Akhirnya kita memodifikasi, kemudian menambah. Jadi kalau itu dari satu keilmuan akhirnya memodifikasi dengan dua keilmuan dalam satu tindakan itu dengan memodifikasi. Nah itu cukup membantu. Kemudian memang kalau layanan yang tidak membutuhkan biaya tinggi sih bisa kita tutup, tapi kalau yang mempunyai modal tinggi itu agak sulit. Nah, maka salah satunya itu tadi, betul kata Bapak tadi, bahwa kita semua harus analisa semuanya, internal, eksternal, pesaing, ya, dilakukan SWOT ulang, apa pangkal sebabnya. Yang kedua, Pak, saya juga mau sharing juga terkait kebijakan, Pak. Jadi dulu kami punya unggulan bedah torak ya, Pak. Bedah torak ini adalah tindakan dengan biaya mahal, tapi memang ditanggung oleh BPJS dan rumah sakit kami unggulan ya. Tapi karena memang pangsa pasarnya ini adalah Indonesia, iya maksudnya bukan hanya Jakarta saja, tapi dari berbagai daerah. Karena kementerian melihat ini, maka turun sebuah kebijakan bahwa rumah sakit vertikal ini harus menjadi pengampuh, Pak. Jadi bisa melimpahkan keilmuan dan tindakannya itu ke daerah-daerah. Dan ini sebenarnya sebuah ancaman sih sebenarnya kalau dari segi marketing. Tapi kalau dari segi kehidupan, ini bagus. Transfer teknologi penggunaan, transfer keilmuan. Tapi dari segi marketing, ini sebuah ancaman buat layanan. Nah, ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, cuma maksudnya terselamatkan dengan pandemi ini sebenarnya ya, karena tim yang ditunjuk itu belum bisa turun dan sebagainya. Sebenarnya ada sebagian daerah yang sudah jalan. Nah, kami belum bisa mengevaluasi apa-apa ya. Ya memang teman-teman yang ada di layanan itu sudah berusaha untuk melakukan berbagai modifikasi. Salah satunya tadi yang Bapak sebutkan. Layanan internalnya Pak, bagaimana kepuasan pasien. Jadi memang mulai setelah pasien tindakan, karena kan memang ini bukan seperti gigi ya Pak ya. Kalau habis tambal nanti kembali lagi, karena belum tentu pasien yang sama kembali, seperti bukan berarti pasien yang setia. Jadi memang marketingnya itu dibutuhkan untuk disampaikan.
Nah, makanya salah satu strateginya adalah membuat testimoni ya, Pak. Testimoni Iya, setelah pasien itu dilakukan tindakan yang itu dilakukan publikasi. Nah, mungkin iya, langkah-langkah itu ya memang belum bisa dievaluasi, Pak, karena terkait pandemi yang iya, Bapak sebutkan tadi. Ini iya, iya, penurunan, apakah pandemi ini sehingga orang menahan untuk ke rumah sakit iya, atau memang sudah ada pesaing atau itu? Nah, itu belum iya, dianalisa iya, sampai situ, iya, Pak. Jadi iya, menurut Bapak, selain yang kami lakukan hmm, tadi bagaimana memodifikasi iya, layanan, kemudian hmm, meningkatkan mutu, kemudian membuat hmm, testimoni hmm, pasien yang telah ditindakan baik pasien maupun keluarganya untuk iya, iya, dipublikasi, adakah Pak yang mungkin masih bisa dilakukan, Pak, gitu Pak? iya, iya, Baik, terima kasih Pak. iya. Saya ngelihat fenomena ini memang sangat menarik dan ini memang bukan dialami ya. Jadi strateginya itu juga dilakukan oleh rumah sakit di negara lain gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu semestinya udah berbagi apa istilah kata orang, berbagi pasar lah. Buat rumah sakit yang sekelas dengan Anda tadi, itu lawannya udah internasional, nggak boleh, jangan lagi ke dalam. Jadi artinya kita tuh udah mesti dari jauh-jauh hari ini mempersiapkan produk internasional, produk yang memang dengan standar. Kan negara-negara Thailand, negara-negara dari Australia dan lain sebagainya itu kan mereka melayani pasien-pasien yang datang dari negara yang asuransinya sanggup membiayai kan, karena dia produk dianggap terstandarisir bagus, tapi dengan biaya murah, itu dikirim pasiennya dari Eropa, dari mana-mana, dibawa asuransi, dibawa bendera asuransi. Jadi kita udah mesti punya pemasar internasional gitu. Di mana mungkin satu dua jenis produk kita itu, satu dua lah ya, nggak usah semua, kalau semuanya nggak mungkin. Satu dua itu standar internasional dan masuk dalam pilihannya perusahaan-perusahaan asuransi internasional. Kan perusahaan internasional itu kan nyari di biaya yang paling murah. Kalau dia kerjain di Amerika nanti rugi dia. Nah, dikirim ke negara lain, ke Thailand, kemana-mana ini ya, dengan tambahan perjalanan, tapi dihitung-hitung total jauh lebih murah. Nah, itu yang marketing internasional kita mesti nyari produk apa sih gitu ya. Appendektomi kali, oh enggak lah kali ya. Itu udah tiap ini juga bisa ngerjain. Apa tuh yang cukup mahal ya? Ya biasanya hitung juga tuh ya operasi-operasi tertentu lah. Nah itu yang menurut saya udah waktunya tuh rumah sakit tertentu ditugaskan tuh untuk jual produk internasional. Jadi udah deh jangan ngadep ke dalam lagi. Nah yang ke dalam mungkin bisa dengan jadi semacam kerjasama gini. Jadi bukan seluruhnya Anda kasih, tapi tindakan itu terdiri dari bagian-bagian. Jadi kayak orang gini, kayak semacam opsional kalau orang diberikan mengerjakan sesuatu, tapi kayak Indonesia kalau dia beli pesawat dia boleh ngerjain sayapnya gitu. Tapi ujungnya tetap ke induknya juga kalau udah giliran yang ini. Jadi rumah sakit yang Anda ada kerjasama itu mungkin ngerjakan bagian dari tindakan besarnya ya. Mungkin apakah seleksinya, apakah apa tindakan awal saya nggak tahu itu ya, saya nggak kebayang. Tapi kebayangnya kalau produk itu bisa dibagi-bagi begitu ya. Ini kalau kaitannya dengan barang ya. Kalau operasi saya nggak tahu. Tapi artinya ada opsional yang bisa dikerjakan oleh unit-unit yang bawah. Jadi Anda tetap bina dia, tapi nggak seluruhnya dikerjakan oleh. Jadi bukannya transfer teknologinya benar-benar pindah benar. Negara yang maju aja nggak mau, Pak. Jepang mana-mana itu nggak mau transfer teknologi seperti itu. Yang dikasih itu sepotong-sepotong, tapi ujungnya tetap ke mereka. Jadi rumah sakit Anda sebagai pemegang lisensinya kira-kira kasarnya gitu ya. Ya dikasih mereka, tapi apanya? Tapi ujungnya tetap ke Anda, tetap ke ini. Jadi misalnya bagian apanya dari tindakan yang bisa dikerjakan oleh mereka, yang itu juga menguntungkan mereka daripada dikerjakan di kita, udah nggak ini lagi kan. Kita tuh udah tinggal matangnya lah, kira-kira tinggal naik ke meja operasi, tapi semua tindakannya lain persiapan itu dikerjain semua oleh mereka. Jadi mereka kebagian juga, kan bagi-bagi namanya. Jadi ada semacam pembagian opsional. Kalau proses manufacturing itu kan mobil itu kan ada yang bautnya kan nggak dikerjakan lagi oleh Toyota cuma ngerangkai aja, bautnya dikerjakan oleh ini dikerjakan ini. Jadi yang dinamakan Indonesian Corporate itu kan gitu maksudnya. Jadi masing-masing dalam satu jaringan yang ini, tapi mereka saling melengkapi sehingga kita nggak perlu lagi kata orang yang primer sekunder tuh udah di sini, giliran tersier pun ada bagian yang bisa kita limpahkan. Yang kira-kira menurut kita ini teknologinya udah, tapi finalnya di kita. Jadi pilihlah makanya sebagai, kalau nggak salah dulu saya pernah, udah cukup lama sih waktu RSCM belum ini,
itu udah ada keinginan waktu itu dari pemerintah untuk menggeser produk pelayanan primer sekunder tuh ke, walaupun RCM waktu itu pendapatannya juga banyak dari yang sekunder tuh, banyak dari pelayanan-pelayanan yang ini tuh, bahkan primer juga masih. Nah, padahal dia bilang Anda rumah sakit rujukan, Anda tersier aja, tersier ibaratnya kalau operasi tertentu itu yang udah paling top lah. Jadi jangan ngerjain lagi pelayanan-pelayanan yang sekunder, itu oper semua ke ini. Nah, cuman masalahnya, nah itu tadi, kalau persaingan hanya ke dalam, memang ya porsinya mungkin bisa jadi nggak maksimal. Tapi kalau keluar Pak, itu kan keuntungannya gede Pak. Rumah sakit internasional tuh begitu dia dapat produk internasional itu untungnya gede itu. Nah, cuman gimana mempersiapkannya supaya kita diakui produk kita diakreditasi oleh mereka, produknya ya, bukan hanya rumah sakitnya, produknya. Jadi yang kita jual tuh marketing tuh produknya, bukan rumah sakitnya. Rumah sakitnya mau akreditasi apapun, kalau produknya tidak akredit ya nggak ini. Ya. Jadi operasinya itu diakreditasi oleh peer group internasional. Bedah torak di Indonesia itu standarnya sama dengan bedah torak di negara maju oleh asuransi. Asuransi akan mengirim pasiennya ke sini karena biayanya lebih murah. Pastilah jelas lebih murah itu karena biaya sumber daya jadi kan kalau di negara lain itu kan mahal banget kalau di Eropa sama ini. Lebih murah. Ada selisihnya. Nah, selisih itu kalau rutin dapat supply operasi itu udah nggak mikirin ke dalam lagi Anda, udah dari luar semua. Otomatis go internasional. Jadi testimoni internasional, udah nggak testimoni ke dalam lagi, udah. Yang ke dalam kasih ke yang rumah sakit yang lebih tingkatnya lebih di bawah binaan. Jadi tetap kebagian juga. Anda tetap kebagian ngebina rumah sakit itu kan ada fee-nya juga mestinya itu. Ada fee-nya juga itu kan. Jadi keluar dapat, ke dalam dapat. Nah, cuman tinggal mesti ada pionirnya tuh ya. Nah, mudah-mudahan Anda lulus dari Mars nanti bisa jadi pionir marketingnya tuh untuk mendesain itu. Terus terang sampai sekarang akreditasi internasional udah. Tapi yang kita pengen tuh produk internasional. Gitu. Bukannya didatengin sama bule. Kalau kayak di Bali kan bule backpacker yang datang berobat, bukan yang dikirim dari Boston, dari New York sana, operasinya di Indonesia gitu. Bayarnya pakai dolar. Gitu. Dan dia puas itu. Kenapa dia puas? Karena dia tahu orang Indonesia ramah-ramah. Itu udah kemenangan kita tuh. Udah satu kemenangan kita ramah. Tinggal lagi ya dengan teknologi tadi. Nah, memang untuk ini tim tim medisnya ya, tim produknya lah yang akan mendesain produk ini memang mesti mau bekerja sama Pak. Karena biasanya ini jadi rahasia rahasia masing-masing juga. Jadi memang harus dia mau kerjasama dan membentuk tim yang kuat Pak. Jadi nggak ganti-ganti, nggak ini, tim memang kuat. Sehingga biasanya yang diakreditasi itu tim biasanya, kalau operasi itu timnya itu. Jadi bukan hanya rumah sakitnya, tapi timnya beserta staf pendukungnya dan sebagainya. Jadi mulai dia masuk di bandara itu sampai dioperasi, terus dia kembali lagi ke negara dia, itu satu rentetan pelayanan tuh. Biasanya rumah sakit kan repot tuh kalau ini. Nah, negara lain saya lihat yang deket deh, Malaysia aja udah ada section internasional kok, mereka udah punya. Di salah satu rumah sakitnya tuh saya pernah lihat ada semacam ruangan atau pelayanan khusus untuk pasien Indonesia. Jadi yang kontak-kontak dia udah siapin, dilayanin. Itunya untuk kontaknya aja loh Pak, minta informasi. Jadi berarti kan dia udah ngarah ke negara lain, bukan hanya untuk internal ke dalam. Kita masih bicara pasien kita di dalam, mereka udah bicara pasien keluar gitu. Nah, mesti ada bagi-bagi tugas. Udah saatnya Indonesia tuh saya pikir udah jago-jago lah. Udah ya, tanding keluar lah gitu. Udah waktunya tuh tanding keluar. Ya mulainya dari salah satu yang Bali pernah dulu lempar tuh persalinan dengan mengitukan budaya tradisional apalagi tuh saya lupa, tapi itu pernah dia ini dan lumayan ada mereka bersalin mereka melahirkan di Bali karena suasananya dan sebagainya, itu jadi satu paket yang dia jual dengan persalinan tadi. Nah, saya pikir seperti ini ya, mudah-mudahan itu ini aja ya, saya nggak tahu Pak bisa nyambung atau enggak, tapi bayangan saya memang udah mesti masuk ke produk-produk yang pemasarannya udah lebih intensif keluar kayaknya. Nggak tahu, setuju apa enggak, silakan ya.
Ya Pak, baik. Iya, Ya, satu yang saya catat dari Bapak, saya iya, baru tahu juga nih Pak, bahwa iya, layanannya yang diakreditasi Pak, iya, bukan hanya produknya. Karena selama ini kan yang saya iya, tahu layanannya itu cuma kediklatan Pak. Jadi institusinya iya, diakreditasi, kediklatannya, mata diklatnya juga harus Nah, kalau ini saya baru tahu, nanti mungkin saya share lah ke dalam. iya, Terima kasih iya. Pak. Iya, jadi lebih akreditasinya udah mulai masuk akreditasi proses, Pak. Jadi bukan input aja, bukan output aja, tapi prosesnya. Jadi prosesnya dicobain. Dan memang itu yang paling berat kalau akreditasi proses. Ya karena kan dia bisa uji petik suatu waktu, dia datang saat di waktu dia cek enggak, ya berarti udah ini. Udah enggak betul tuh, walaupun Anda laporin kayak apa juga, buktinya saya datang. Itu yang saya bilang kemarin, saya juga bikin penelitiannya, S3 saya ambil itu passion experience, Pak. Jadi ada survei yang real, ingin menanyakan apa yang dialami oleh si pasien atau si customer pada waktu dia kontak dengan rumah sakit. Pengalaman yang ininya, yang real, bukan kalau survei kepuasan biasanya mereka ambil rata-rata pelayanan aja. Jadi kalau pertanyaannya ada 4, 3 pertanyaan dijawab baik, 1 jelek, itu otomatis totalnya baik hasilnya. Tapi yang kita pengen tahu yang 1 yang jelek itu apa tuh? Nah, itu yang dia mesti cerita gitu. Baik, baik. Oke, saya masuk ke sesi sambil silakan nanti kalau ada, saya pikir diskusi mungkin lebih menarik ya daripada materi, tapi ini memang harus disampaikan dulu ya. Baik, saya masuk dengan satu topik tentang peluang pasar atau analisis peluang pasar. Ini tadi mungkin juga terkait dengan apa yang ditanyakan tadi ya oleh Ibu siapa tadi di awal. Ya, jadi kita ingin melihat ada peluang nggak di pasar yang bakal yang kita tuju atau yang ingin kita layani tadi. Nah ini siklusnya ya. Jadi kalau produk masuk ke pasar itu strategi tadi sudah. Kalau pasarnya kita nilai, kita analisis, maka kita bisa menyiapkan produknya. Nah ini yang ditanya tadi itu. Ya. Jadi pasarnya kita baca sekarang. Apa sih maunya gitu ya? Mau Anda tuh apa gitu? Nah siapa tahu dari yang Anda sampaikan mengenai need dan wants tadi bisa jadi peluang buat kita gitu. Atas dasar itu kita siapkan produk yang match dengan kebutuhan Anda. Kalau udah disiapin juga masih nggak dibeli, nah ini bisa jadi faktor pesaing itu ya. Tapi kalau memang produk kita nggak match dengan pasar, ya gimana orang mau beli ya? Seandainya match aja sama dengan kebutuhan keinginan mereka belum tentu dibeli. Ada bisa jadi ada pesaing, bisa jadi juga mungkin apa namanya ada faktor lain ya jadi hambatan. Ya apalagi kalau sama sekali nggak match. Itu jadi dasar alasan mereka untuk nggak menggunakan kecuali kepaksa. Ya. Kalau kepaksa ya itu nggak ada pilihan namanya ya. Misalnya asuransinya menyatakan pokoknya harus di rumah sakit itu aja. Kalau di rumah sakit lain nggak dibayar, ya udah terpaksa itu namanya. Kalau punya pilihan bebas, kompetisinya berlaku penuh, maka tentu produk yang match dengan yang mereka butuhkan dalam berbagai hal dari sudut pandang sekali lagi dari sudut pandang konsumen ya sekali lagi itu yang sering kita lupakan kadang-kadang yang kita nilai itu lebih banyak dari menurut kita udah bagus menurut kita mah udah ini tapi kadang-kadang kalau kita tanyakan ke yang ini ada ya kita nggak bisa bilang itu aja dipersoalin yang nggak bisa namanya dia yang mau menggunakan pelayanan kan kita nggak bisa paksain kecuali kita monopoli ya, atau kita punya faktor pemaksa untuk mereka ya itu baru bisa. Tapi kalau mereka punya pilihan bebas, mereka bisa ke rumah sakit yang mereka pilih gitu ya. Ya analisis pasar ngukur ya intinya adalah ngukur memperhitungkan potensinya apa nah di pasar itu. Nah pasar ini nanti kita lihat definisinya. Sedangkan peluang adalah tentu sesuatu yang memungkinkan kita mencapai tujuan. Ya, tujuan kita tadi tentu jumlah pasien naik kan itu kan harapan kita. Orang berobat naik, jumlah pasien naik, tapi lebih naik lagi tentu duitnya gitu ya, pendapatan. Kalau jumlah aja itu volume aja, volume pelayanan, tapi kalau moneternya, nilai uangnya, nah itu satu peningkatan dalam indikatornya marketing.
Ya, nah maka ada peluang yang mempunyai peluang, bisa jadi ada banyak ya, tapi nggak semuanya itu punya daya tarik, kira-kira gitu kesimpulan ininya. Yang punya daya tarik itu tentunya yang memang kita bisa atasi ya, kita bisa ambil tindakan match dengan kita. Yang kedua yang memang buat kita ada sesuatu yang kita layani sehari-hari lah ya. Jadi kalau memang kita melayani pasien yang penghasilannya rendah ya, tentu kalau kita udah biasa dengan itu tentu akan lebih mudah pelayanannya. Dan yang ketiga bisa jadi juga ada hal-hal yang dikembangkan ya. Jadi baik hal yang baru ya, teknologi, atau kita tiru pelayanan orang dengan bisa lebih baik, hemodelisa kita pelayanannya lebih baik, bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kita kreatif, peniru yang kreatif ya, atau memang betul-betul hanya ikut aja ya. Jadi nggak ada sama sekali pembedanya gitu ya, benar-benar produk yang sama. Oke, pasar menurut pemasaran konsumen potensial Pak, real potensial. Yang real potensial. Potensial ini daya beli. Real nyata ada ya, jadinya terlihat. Ya ini konsep yang menyatakan bahwa pasar itu berubah-ubah. Ya, udah jelas lah, pokoknya ini hasil penelitian teori yang bilang, contoh yang paling gampang aja ya Urindo lah. Ya, Urindo begitu ada ketentuan bahwa rumah sakit para pimpinannya harus S2 misalnya gitu, maka otomatis S2 naik, orang pada bikin S2 semua ya. Dan sekarang udah banyak banget program S2. Jadi regulasi bisa mempengaruhi pasar kecil besar. Ya, yang lagi in sekarang apa, PCR Pak. Itu marketing banget itu Pak ya. Begitu regulasinya bikin bahwa semua dalam perjalanan 250 kilo harus PCR. Nah, gimana tuh kita ke Bandung bolak-balik 250 kilo udah tuh ya. Ya, jadi artinya regulasi itu bikin itu marketing banget Pak. Ya, artinya dengan menggunakan regulasi meningkatkan, kalau tadinya PCR itu mainnya di profit ya, tapi setelah diturunkan mainnya di cash flow, mainnya di volume ya. Nggak apa-apa untung dikit asal volumenya. Nah, untuk naikkan volume regulasinya dibuat ya. Sederhana itu, marketing banget itu ya. Jadi yang namanya 7P itu ada 1P lagi namanya power ya, 9P ya. Dari marketing sah-sah aja sih itu kalau dari sisi marketing ya, kita nggak bicara yang lain ya, nggak bicara etika dan sebagainya, tapi kita bicara sisi marketing, penggunaan power biasa itu ya, penggunaan regulasi itu. Ya ini definisi-definisi yang ada yang kita mulai satu-satu ya. Sudah konsumen potensial aktual terhadap produk Pak, terhadap penawaran. Penawaran itu produk ya. Jadi rumah sakit terdiri dari beberapa banyak penawaran, rawat jalan, rawat inap itu yang ditawarkan. Nah itulah produknya. Ya. Sedangkan konsumen pengguna mulai dari yang disebut nanti ada ya dari pasien, pembeli dan sebagainya. Terus penawaran pasar tadi produk. Nah, konsumen sendiri di level-level ya orang marketing ya, mulai dari yang diduga, prospek ya. Bedanya itu kalau prospek udah nanya-nanya ya, makanya Anda kalau ketemu salesnya asuransi terutama itu yang gencar banget tuh ya. Jangan nanya aja. Kalau Anda nanya, Anda dari suspek jadi prospek gitu ya. Kalau prospek sampai dia nolak atau jadi pembeli gitu ya. Oke, user, customer, client. Nah, ada pembagian di sini ya, yang membagi ini Kotler yang membaginya. Jadi Kotler membaginya atas namanya pasar potensial. Pasar potensial itu jumlah konsumen tertentu. Ini nanti Anda pakai rasio nanti ya, pakai angka persen ya. Jumlah konsumen yang sangat mendasar hanya menyatakan minat aja. Artinya dia tertarik menggunakan. Ya artinya ya tentu sesuai ya. Jadi kalau kita nawarkan produk S2 misalnya, walaupun anak SD berminat, tapi ya dia bukan pasar kita ya. Pasar kita anak SMA. Tapi di antara anak SMA tertarik nggak dengan kalau S2 ke S1 ya. Jadi tertarik nggak anak S1 dengan S2 kita? Nah kalau dia tertarik itu potensial market namanya.
baru tertarik aja, belum apa-apa, belum yang lain. Satu level di atasnya adalah kalau dia punya daya beli, ya. Artinya daya beli situ dia punya duit, atau dia ditanggung, atau dia ada asuransi, atau dia punya akses, maka yang kita sebut pasar yang tersedia. Ya, ini lebih cakep lagi, artinya dia bukan hanya minat, tapi juga mampu, punya demand, punya daya beli. Ya. Lalu naik lagi sedikit, ada yang namanya pasar dengan kualifikasi. Jadi dari orang yang berminat dan mampu membeli tadi, bisa saja ada hal-hal yang nggak memenuhi. Ya tadi misalnya, berminat mampu tapi dia anak SMP, kita kan S2 nih, nggak bisa, nggak memungkinkan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang pembatasan yang membuat orang tuh nggak bisa jadi pasar kita selanjutnya. Lalu naik satu tingkat lagi namanya serve market. Nah kalau yang ini kualifikasi pembatasan itu dari kita. Walaupun yang tadi kita ambil katakanlah tadi S2 terus yang mau S1 banyak, tapi kita bilang oh saya mau yang S1 yang lulusan tahun terakhir aja deh. Yang tahun-tahun yang lalu saya nggak mau. Jadi rumah pemberi pelayanan yang sekarang yang ngasih kualifikasi. Maka itu kita sebut pasar yang dilayani, ya. Serve market. Nah, pada akhirnya yang terakhir adalah pasar yang memang terbentuk dari konsumen yang menjadi pengguna, user yang datang, itu yang real, ya. Sekarang pertanyaannya bisa sama nggak antara yang pasar potensial sampai yang bawah? Bisa, kalau semuanya tanpa persyaratan, nanti nggak ada kualifikasi. Ya. Jadi semakin Anda nerapin kualifikasi dalam pelayanan, kepada pasar, maka pasar akan mengecil gara-gara kualifikasi. Ya. Jadi mengecil membesarnya dipengaruhi oleh kualifikasi yang kita terapkan. Ya. Misalnya untuk berobat, syaratnya berobat apa? Mesti datang ngantri dari jam 6 pagi. Ya udah itu udah kualifikasi. Orang mengurangi, yang tadinya mesti datang nggak datang. Oke, mau berobat silakan, tapi nggak ada tempat parkir, cari parkir sendiri. Kualifikasi lagi. Kita membatasi pasar ini semua, akibatnya ya terjadi pengecilan dari pasar tadi. Makanya yang ideal adalah kalau bisa jangan ada persyaratan semua, itu nggak mungkin. Ya. Kalau saya pernah lakukan di pendidikan dulu itu agak rada-rada ini juga sih ya, mungkin nggak etis juga. Kita bedakan dulu, saya waktu di program vokasi dulu ya, yang mendaftar sama yang tapi ini aja sih sebenarnya belum sempat dilaksanakan juga. Idenya adalah gitu, yang mendaftar sama yang diterima itu beda. Ada katakanlah ekstrimnya adalah mereka yang ijazahnya udah lulus udah lama banget. Boleh nggak kita daftar? Boleh. Boleh ikut tes? Boleh. Diterima nggak? Ya kalau lulus karena persyaratannya tahun yang ijazah terakhir ya nggak diterima juga. Tapi kan tesnya boleh. Kalau buat uji nyali aja yang uji tes aja. Gitu ya. Jadi kalau persyaratannya ditambah, misalnya oke syaratnya harus ini. Oke, otomatis pasar mengecil. Kira-kira gitu ininya, sederhananya. Ya. Jadi pasar itu bisa mengecil membesar konsumen itu kalau semakin banyak hal yang menghambat gitu. Termasuk pelayanan yang tidak ramah, apalagi waktu tunggu itu semuanya ngecilin pasar tuh kalau pasar itu memang dinamis boleh memilih ya. Kecuali pasarnya udah captive, namanya captive itu ya udah ditangkap aja. Nggak mungkin pergi kemana-mana lah. Kalau Anda pergi kemana-mana yang mesti bayar sendiri ya. Misalnya tentara berobat ke rumah sakit tentara. Rumah sakit lain boleh, tapi Anda mesti bayar sendiri misalnya. Nah, itu udah captive namanya. Ya. Nah, itu kira-kira konsep pasar yang dimaksud oleh Kotler. Ya. Ya ini pembagiannya aja, persen-persennya, ya semacam ini. Dan ini soalnya. Ya. Jadi soalnya ini misalnya satu klinik stroke, ya. Contoh aja ini, sekali lagi contoh aja Pak, stroke. Dia udah menetapkan kualifikasinya dia hanya melayani pasien stroke yang ringan, misalnya gitu ya. Dan atas dasar itu dia survei ke pasien-pasien dari poliklinik. Kalau kami rumah sakitnya mau bikin klinik stroke, pasien poli itu sekian ratus orang ditanya, ada nggak minat Anda? Kalau ada dengan harga sekian, bisa nggak Anda membelinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga hitungan-hitungan itu nanti dijadikan rasio, jadikan nilai persen, ya, dikalikan nanti dengan populasinya
populasinya 0% dari populasi, gitu ya, sehingga kita dapat angka populasinya. Jadi angka survei, rasio survei kita pindahkan ke populasi, ya, kira-kira gitu untuk mengukur besaran pasarnya. Ya. Dengan tadi ya, dengan potensial market label berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dilihat aja sendiri Pak hitungannya, ya, nggak terlalu sulit hitungannya. Intinya adalah pada akhirnya dapat angka 7.700 ya dari hasil data survei tadi yang diperkirakan akan berkunjung serve, akan kita layani rumah sakit pelayanan stroke tadi. Jadi sehingga dia bisa proyeksiin kemungkinan penerimaannya, kemungkinan keberhasilannya bisa diproyeksiin. Ya, jadi kalau tadi kembali ke yang pertanyaan Ibu tadi, pasarnya yang mana nih kita mau ini? Kita coba hitung. Ya. Kita coba survei di situ, ya. Kita perkirakan, kita prediksi berapa kemungkinan kunjungannya. Ya. Nah, jangan-jangan waktu ditanya minat aja dia udah nggak minat semua. Kenapa nggak minat nih COVID? Nah, gitu ya. Jadi dari minat aja, mana lagi yang serve market ya, potensial marketnya udah kecil. Ya. Makanya kita bisa ukur tuh potensi pasarnya itu dengan survei pasar. Ya memang di sini kan contohnya kayak 500 sampel ya boleh aja kalau berapa gitu ya. Jadi itu yang kita coba ukur ya. Itu kira-kira salah satu bentuk dari mengukur pasar tadi ya. Nah nanti baru ada istilah-istilah lagi, misalnya pasar total, ada pangsa pasar. Kalau pangsa pasar bagian yang real kita miliki, jumlah pasien yang kita punyai, itu apa namanya pangsa pasar kita. Kalau total seluruhnya, ya, jadi total kunjungan rawat jalan di satu wilayah tertentu terdiri dari sekian rumah sakit misalnya, nah itu total pasar pangsa kita berapa persen dibanding total tadi. Baru ada pangsa pasar relatif, pangsa pasar kita dibandingkan dengan rumah sakit yang paling banyak pasiennya. Memang ukurannya sebenarnya mestinya duit ya ukurannya, tapi kan susah kita dapetin data pendapatan ya. Kalau kunjungan mungkin masih bisa ya kalau ada datanya di dinas misalnya berapa sih rawat jalan rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C ya. Nah itu kita udah bisa lihat tuh market leadernya di mana tuh. Siapa yang paling banyak pasiennya. Ya walaupun sekali lagi kalau volume tadi masih belum pas benar yang bagus ya kalau nilai duit ya. Jadi berapa nilai duitnya karena itu terkait dengan tarifnya. Pasiennya banyak lebih tarifnya rendah, pendapatannya lebih kecil ya, ke pangsa pasarnya mestinya lebih kecil ya. Ya ini contoh penghitungannya aja untuk market share ya dan relatif market share. Ya. Nah, analisis peluang pasar itu menilai peluang. Nah, ini yang kita lakukan, yang seorang pemasar harus melakukan itu, menilai peluang. Peluangnya kalau pasar industri, perusahaan-perusahaan, peluangnya segede apa gitu kan. Misalnya peraturan di industri tersebut mengharuskan semuanya BPJS misalnya kan berarti peluang untuk yang bayar langsung lebih kecil ya. Jadi artinya setiap segmen yang mau kita layani kita nilai peluang yang ada ya, peluang otomatis dimaksud ya peluang bisnis. Baru diukur besarannya tadi ya, besar pasarnya berapa, kemungkinan ininya, kunjungannya, kemungkinan pengguna pelayanan ya. Misalnya contoh ada alat teknologi tertentu lah. Kita tanya indikasi alat itu apa untuk memeriksa kasus tertentu lah, kasus X. Kita tanya kasus X itu berapa morbiditasnya, berapa angka kejadiannya. Itu satu di antara 200.000 orang. Anda bisa bayangin satu dari 200.000 orang. Jadi kalau yang kita layani 1 juta, kemungkinannya cuma 5 menggunakan alat tersebut. Kecil pasarnya. Ya. Gitu. Kalau mau melayani baru dia besar kalau pasarnya nasional mungkin ya gitu. Nah itu makanya kenapa penting betul orang itu mengukur nilai pasar tadi ya. Jadi kalau nggak potensial sesungguhnya dari sudut pemasaran nggak visible nggak layak gitu ya. Ya ini beberapa tekniknya ya melihat permintaan, melihat pertumbuhan, melihat life cycle daur hidup produk ya. Ya ini kembali mengulang tadi jadi
permintaan itu atau demand itu ada yang primer itu seluruhnya permintaan total, ada yang selektif yang terkait dengan pasar ya. Nanti juga ada pasar potensial, ada potensial ya pasar potensial, ada terminologi expansible non expansible ini kaitannya dengan elastisitas ya. Ya ini kita langsung ke gambarnya aja supaya gampang. Anda lihat di dalam diagram ini bahwa key ya yang tegak sumbu tegak itu adalah permintaannya ya. Jadi jumlah kunjungan atau jumlah pasiennya ya. Ada titik key 0, ada titik key M. Key MM itu marketing jadinya ya. Artinya apa? Jumlah pasien itu dikaitkan dengan variabel marketing ya. Ada pelayanan-pelayanan atau produk yang bila ada pengeluaran pemasaran akan mengintervensi dan meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, itu yang Anda lakukan tadi dengan promosi dan sebagainya. Itu adalah pengeluaran pemasaran. Berharap key nolnya, titik awalnya naik ke titik key M. Key M itu adalah quantity yang dihasilkan dari upaya pemasaran. Nah, kalau di satu wilayah kita total semuanya, maka itulah yang kita sebut current market potensial, potensi pasar yang saat ini ada. Jadi kalau satu wilayah dijumlahin aja jumlah seluruh pengunjung. Kalau rawat jalan kita taruh current market potensial rawat jalan adalah total demand primer atau total dari seluruh pengguna rawat jalan misalnya. Q0, QM. Q0 kenapa nggak berdempet dengan titik 0? Nah, karena pelayanan kesehatan, rumah sakit seringkali pelayanan-pelayanan tertentu itu pasiennya nggak mulai dari 0 benar, kecuali memang pelayanannya baru yang belum dikenal. Kalau UGD, rawat jalan, begitu buka rumah sakit juga tanpa promosi juga, cuman orang tahu itu rumah sakit udah ada pasiennya, ya maka titiknya Q0. Oke, ini titik tertinggi QM ini dipengaruhi upaya marketing. Pertanyaannya, masih ada lagi nggak batas atasnya? Nah, itu yang kita kaitkan dengan absolutnya nanti, titik absolutnya ya nanti dia di gambar yang lain ya. Jadi intinya adalah bahwa akan terjadi peningkatan kuantiti dari penerimaan maupun jumlah pasien dengan effort pemasaran. Nah, tinggal masalahnya sekarang, kalau effort yang kita lakukan nggak naik-naik juga, ya bisa effortnya salah, bisa pasar yang dituju salah. Jadi kita pengen berburu kijang, kita pergi ke pasar nggak ketemu sama kijangnya. Ya. Pergi kijang, berburu kijang, pergi ke hutan, kira-kira gitu ya. Itu salah pasarnya, salah tempatnya. Yang kedua caranya, ya. Udah jelas kita berburu kijang ke hutan. Yang kita bawa bukan senapan ya, mungkin bukan panah juga ya. Ya mungkin laptop kali gitu ya. Ya kira-kira kita ekstrim lah. Pokoknya nggak tepat antara pasar yang dituju, nggak tepat juga senjata yang dibawa ya. Nah, senjata itulah promosi, senjata itulah apapun yang Anda lakukan lah ya. Keramahan segala macam ya. Itu dalam rangka berburu ke pasar tadi ya, pasar sasaran. Oke, nah ini ada istilah expansible, non expansible yang nanti kita masuk ke diagram berikutnya. Lewati aja. Ya, ini diagram berikutnya ya. Jadi sorry, nanti yang Q0 QM tadi juga ya. Oke. Saya kembali ke situ lagi sebentar. Ini yang belum. Nah ya, expansible non expansible itu terkait dengan pergerakan Q0 dengan QM-nya tadi ya. Jadi kalau marketing itu bisa mendorong naik, berarti pasar itu expansible. Elastis, expansible, expand, jadi bisa berkembang. Kalau dia dihantam marketing, aktivitas marketing nggak naik, berarti dia non expansible, nggak berkembang, tidak elastis. Biasanya produk-produk yang memang elastis itu biasanya expansible ya. Ya misalnya yang elastis medical check up mungkin ya, kan itu nggak terpengaruh dengan indikasi tertentu ya. Artinya maksudnya gini, akan beda dengan pembedahan yang memang dikhususkan misalnya appendektomi ya untuk apendik ya,
tonsilektomi untuk tonsil. Ya, jadi kan orang nggak mungkin dengan promosi apapun juga tiba-tiba pengen diangkat tonsilnya dan sebagainya, ya enggak ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan medical check up umum untuk vaksinasi itu bisa sifatnya lebih umum ya. Jadi karena itu lebih mudah untuk dipasarkan. Sedangkan yang tadi lebih sulit untuk dipasarkan ya. Jadi pergeseran antara QM dan Q0-nya itu bermasalah. Nah, yang jadi persoalan ada produk-produk yang memang mestinya elastis expansible tapi dipasarin gimana juga nggak nendang juga. Nah, itu bisa jadi kekurangannya mungkin di program pemasarannya ya, yang seharusnya bisa, atau ya tentu ada lain lagi ya, produknya mungkin memang juga bermasalah ya. Intinya seperti itu. Ya, ini istilah yang berikutnya adalah tentang absolut dan current tadi ya. Pasar itu yang sekarang kita anggap sebagai permintaan primer tadi adalah yang mereka yang sudah menggunakan. Jadi kalau rawat jalan, pasien yang sudah menggunakan pelayanan rawat jalan, atau pasien lama atau pasien baru ya. Padahal sesungguhnya ada pasien-pasien lain yang harusnya berobat rawat jalan ke rumah sakit, tapi dia nggak berobat ke rumah sakit. Mungkin dia berobat sendiri di rumah, dia pergi ke dukun, dia pergi kemana-mana lah. Nah, antara jumlah yang berobat ke fasilitas rumah sakit dengan yang seharusnya berobat atau tingkat morbiditas ya, itulah yang disebut jarak antara gap antara yang current dengan yang absolut ya. Jadi kalau udah yang absolut udah nggak bisa lagi ya. Misalnya kita bikin unit pelayanan obstetri persalinan. Tentu namanya persalinan ya, yang jadi pasarnya adalah mereka yang mau bersalin kan. Katakanlah di satu wilayah yang mau bersalin 100. Semuanya 100-100-nya udah berobat ke rumah sakit, udah melahirkan di rumah sakit. Maka udah jenuh, pasar udah nggak ada lagi ya. Tandanya Anda membuka pelayanan persalinan, ya nggak ada pasar yang dituju kecuali pasar yang udah dipegang oleh rumah sakit yang ada ya. Jadi semacam captive head to head gitu ya. Tapi kalau di antara 100 pada suatu periode orang mau melahirkan tapi ternyata baru dilayani rumah sakit 50, misalnya separuhnya, maka berarti masih ada pasar lagi yang sampai ke titik jenuhnya, masih ada 50 lagi yang bisa apa namanya kalau orang disasar tadi ya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan Ibu di awal tadi, ya kalau Anda promosi tapi memang pasarnya udah jenuh, udah nggak ada lagi orang, arti yang orang segala orang yang udah berobat semua, ya udah nggak ada lagi yang bisa dikejar, kecuali akhirnya Anda saling tempur sesama rumah sakit, sesama pesaing ya, nama itu head to head. Tabrakan pala, adu pala aja udah ya. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi yang di luar itu yang bisa dikejar ya. Bisa terjadi karena oversupply bisa ya. Oke. Ya, jadi itu yang disebut, nah ini lebih jelas lagi. Jadi antara key satunya itu ke titik absolut itu masih ada jarak. Nah, jarak itulah yang diperebutkan kalau kita mau bergerak ke pasar yang masih belum dipegang oleh pesaing kita ya. Jadi mungkin tadi yang tidak berobat kah, yang atau yang berobat ke dukun, mungkin berobat ke mantri atau apa ya. Nah, itu yang ya, ini cara penghitungan dengan ini. Nah, ini mengukur permintaan pasar dilihat dari jumlah kunjungan pasien lama dan baru ya. Jadi makanya saya tadi minta lihat datanya dulu ya. Jangan-jangan penurunan itu memang dialami, berapa persen sih penurunan karena COVID rata-rata pasien ya. Kalau Anda masih dalam range itu, jadi jangan-jangan memang dampak dari COVID tadi ya. Tapi kalau lebih dari itu, nah ini yang mungkin ada faktor lain yang nambahinnya ya. Makanya kita mesti ukur permintaan pasar itu berapa turunnya jumlah pasien, turunnya berapa persen. Terus turun ini di antara periode yang rumah sakit ada, termasuk yang mana, yang terendah atau masih cukup nggak terlalu buruk misalnya gitu ya. Makanya kita mesti punya data
kunjungan itu dalam periode yang cukup panjang ya. Itulah makanya marketing memang harus database-nya harus bagus ya. Nah, ini ada yang kita sebut tadi indeks pengembangan pasar. Yang dimaksud kita mau ngejar yang titik absolut tadi ya. Jadi kalau seandainya current dibandingkan dengan absolutnya masih di bawah 67%, itu cakep katanya istilahnya di sini ya. Si Best menemukan itunya ya. Dia bilang antara 33% tingkat kejenuhan dengan 67 ya. Jadi kalau Anda mau ngembangin pelayanan 33% itu current market potensialnya, 100%-nya itu absolut ya. Jadi tadi aja contohnya misalnya orang bersalin dalam 1 tahun jumlahnya berapa 100, sekarang yang udah berobat berapa, yang sudah menggunakan pelayanan rumah sakit 50, berarti masih ada 50% atau indeksnya 50%, maka masih di antara 33 ke 67, berarti boleh dikembangkan pelayanannya, boleh kegiatan marketingnya diupayakan. Tapi bila ternyata dari 100 tadi udah 70 atau 80 yang melahirkan di rumah sakit, sisanya tinggal 20, maka makin sulit ininya ya, karena tingkat kejenuhannya hampir dekat. Jadi kita jangan masuk ke pasar yang memang udah jenuh ya. Sekarang nih hemodialisa makin lama makin jenuh tuh nanti kalau semuanya buka itu ya, buka pelayanan ya. Oversupply dia nanti akhirnya ya. Akhirnya capai titik yang di atas 67 sulit katanya ya. Kalau di bawah 33 pasarnya baru tumbuh ya. Nah, kita dalam marketing nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh kelambatan ya. Jangan kecepatan, pasarnya belum tumbuh, kita ngeramein pasar, nanti kalau pasar udah ramai, orang lain yang ngambil ya. Kita yang babak belur mukanya, ngerameinnya udah rame, ya, orang tinggal datang buka pelayanan, pada lari ke situ ya. Tapi juga jangan terlambat, jangan batu akik tuh ya, udah semuanya ini baru kita mau buka ya, lewat ya. Maka indeks kejenuhan ini untuk setiap pelayanan mesti diketahui itu ya. Rawat jalan gimana, rawat jalan ini, rawat nginap di wilayah tertentu ya. Jadi kita mesti tetapkan yang namanya pasar itu wilayah service area atau wilayah apa yang kita mau ini kan. Mau pakai wilayah administratif boleh, mau ini. Ya. Nah, ditetapkan untuk itu ya. Karena itu lahan persaingan. Ya banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain eksternal, internal. Yang jangan sekali faktor internal yang mempengaruhi ya. Faktor internal itu faktor yang terkontrol, itu 4P atau 7P itu ya. Jadi misalnya tugas tidak ramah, nah itu faktor internal. Itu di bawah kendali organisasi ya, berarti harus bisa disesuaikan ya, diperbaiki. Tapi kalau yang di luar itu misalnya customer-nya yang bermasalah misalnya ya, yang milih-milih misalnya atau kritis atau persaingannya makin tinggi, nah itu bukan dari rumah sakit ya, faktor eksternal itu. Ya, jadi peluang pertumbuhan akan makin besar kalau rate pertumbuhannya gap-nya itu juga besar ya. Jadi kalau gap-nya besar, peluang tumbuhnya juga besar. Kalau gap-nya kecil berarti pasar sudah jenuh. Ya, jadi makanya produk apa aja yang pasarnya udah jenuh. Ya, nggak usah dikembangin lagi walaupun kita mau bikin klinik eksekutif dan sebagainya, kalau memang udah kebanyakan supply-nya ya kita batasi ya. Kita mendingan cari yang persaingannya masih lebih memungkinkan ya. Nah, cuman masalahnya mungkin kapasitas yang tidak kita punyai misalnya ya. Nah, ini kalau bagian yang kedua, kalau tadi kita ngelihat analisis permintaan, kita ngelihat sekarang kemungkinan pertumbuhannya ya. Si Weber ini membagi nih, jadi ada CMP itu batas current tadi dan batas absolut. Sales organisasi itu tingkat pendapatan kita, atau misalnya kalau rawat jalan tadi jumlah pasien rawat jalan kita. Strateginya pertahankan. Jangan sampai, makanya loss customer analysis perlu dilakukan tuh, mana-mana pasien kita yang hilang itu mesti dicari tahu, apalagi kalau pasien yang hilang itu seperti industri atau perusahaan misalnya.
Terus cari tahu, karena prinsipnya harus dipertahankan jumlah itu, jangan sampai dia kabur. Yang kita kejar rumah sakit lain, pasien rumah sakit lain, namanya gap persaingan. Itu lakukanlah penetrasi. Ya. Gimana caranya supaya yang di rumah sakit lain pindah. Ya. Tapi sekali lagi itu cuma sebatas pasar yang saat ini. Mungkin kita bisa bersaing dengan yang non rumah sakit, ya, yang masih ada batasnya sampai ke tingkat absolut. Ya. Itu ada 3 tahap juga, ya. Ada gap antara current dengan AMP tadi, bisa dikejar dengan utilisasi, bisa dikejar dengan distribusi, bisa dikejar dengan perbaikan lini produk. Ya. Ya, jadi jangan hanya ngejar yang punya rumah sakit lain, ya. Kejar juga yang memang belum ke rumah sakit. Berobatnya masih, ya tentu persaingannya jadi sama dokter praktek juga, ya, mantri, dokter praktek. Jadi ada gap utilisasi di atas current tadi. Siapa yang dianggap gap utilisasi? Non-user, jadi yang belum pakai, yang belum gunain. Kenapa dia belum gunain pelayanan kita? Nah, itu dianggap non-user. Promosin ke situ, jangan promosi ke yang udah jadi pasien kita. Beda promosinya kalau yang udah jadi pasien kita mah beda, ya promosinya aja. Nggak sama tuh, ya. Dengan yang belum jadi pasien, non-user, nah itu diarahkan. Lalu ada light user. Light user itu mestinya dia kontrol misalnya 3 kali, dia datang cuma sekali. Nah ini dijaga bener ya, kalau 3 kali usahain 3 kali. Antenatal care 4 kali satu periode, dia datang 1 kali. Jangan, itu dipromosiin, distimulasi supaya dia light user tuh jadi optimal user, jadi pas. Daripada kita ngejarin pasien baru, pasien lama kita sendiri nggak kita pacu supaya dia gunain pelayanan. Kita banyakkan ekspansi keluar, sementara pasien kita yang di dalam yang udah jadi pasien lama nggak kita lihat, ya, apakah dia menggunakan pelayanan. Misalnya beli obat masih separuh, misalnya gitu, ya. Nah, ada lagi yang light usage gap. Nah, light usage gap ini bukan mestinya 4 tapi 1, tapi ini setiap kali dia berobat, misalnya dalam kunjungan, harusnya dia periksa ini, tapi nggak dia lakukan. Padahal itu protokol kita misalnya. Nah, itu yang mesti distimulasi. Jadi kalau tiga-tiganya nih, yang non user jadi user, yang light jadi jadi maksimal, belum juga, maka untuk menaikkan lagi dengan cara meningkatkan gap distribusinya, ya. Artinya jangan-jangan mungkin coverage kita terbatas, ya. Pasiennya kurang ya karena cakupan kita nggak sangat jauh, ya. Terus bisa juga intensitas pelayanannya kurang, ya. Artinya apa? Buka pelayanan cuma 2 jam, 3 jam, petugasnya nggak ada, misalnya dokternya nggak ada, ya. Yang ketiga, space atau lokasinya, ya, yang nggak tereksposur, ya, susah orang datenginnya mungkin, ya. Nggak ada transportasi dan sebagainya, jadi kan distribusinya jadi lebih sulit, ya. Nah, kalau itu juga sudah dilakukan dan terjadi peningkatan, maka masih belum capai maksimal juga untuk tingkat absolut, maka baru kita main di produknya, ya. Di produknya mungkin ukurannya, kualitinya, kemasan, cara penampilan, ya baru kita bicara di situ, ya. Ini pun harus berdasarkan survei masukan dari pasien, ya. Jadi sebelum kita perbaiki produk kita, jadi jangan dulu langsung unggulan kita beli alat-alat mutakhir dan sebagainya, nanti dulu gap distribusi perbaiki, gap utilisasi ini diperbaiki dulu, ya. Daripada kita beli alat, mendingan yang hilang-hilang gara-gara distribusinya salah tadi, ya. Ya mestinya gini, misalnya orang datang mau berobat, tapi dokternya nggak ada, misalnya, kan itu kan otomatis distribusi pelayanan kan nggak terjadi, kan. Nah ini dulu yang dilurusin tuh, ya. Jadi orang istilahnya eksposurnya atau range pelayanannya menjadi lebih luas, karena prinsipnya semakin luas pelayanan itu semakin memungkinkan untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak, ya, gitu, ya. Ya kecuali pasar-pasar tertentu yang memang bisa ditentukan, ya, jam, misalnya saya hanya buka jam ini dan jam ini, ya.
Itu untuk yang memang produk unggulan dalam pengertian disukai orang ya. Ya ini untuk menilai pertumbuhan tadi dengan melihat presentasi pertumbuhan dari pasien tahun sebelumnya ke tahun depan ya. Jadi pertambahan itu berapa persen. Nah itu yang kita lihat, turunnya sama kayak tadi, turunnya berapa persen. Ya, kalau turun kita masih normal sama kayak orang lain ya jangan terlalu khawatir. Ini memang dampak seluruhnya, kena seluruhnya gitu ya. Tapi kalau orang lain turun rata-rata 10%, rumah sakit kita turun 50%, wah ini mungkin ada apa-apanya mesti dicari tahu tuh ya. Bisa segitu lebihnya dari rata-rata ya. Nah, yang ketiga dikaitkan dengan menilai pasar adalah kita dengan melihat life cycle ya, life cycle dari produk tadi ya. Sekali lagi prinsip dasar produk itu setiap layanan yang diberikan ya. Jadi bukan rumah sakitnya, tapi produk yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi ada rawat jalan, rawat nginap, rawat jalan juga terdiri dari, intinya adalah rumah sakit itu punya produk yang sangat banyak ya dibandingkan industri yang lain. Rumah sakit termasuk yang paling banyak ya. Kalau Anda tahu kayak mobil itu, pabrik mobil Toyota itu, kalau Anda lihat iklannya nggak banyak gitu ya, berapa, 10 mungkin 20 paling ya tipe ininya. Begitu Anda masuk rumah sakit, rawat jalan aja berapa banyak, lab aja udah berapa banyak, operasi udah berapa banyak. Nah setiap pelayanan itu, setiap satuan itu kita sebut produk itu. Karena pasarnya beda-beda. Pasar tonsilektomi beda dengan pasar appendix ya. Beda lagi dengan pasar untuk apa namanya medical check up, beda lagi ya dengan. Jadi setiap produk itu punya pasarnya. Bisa pasarnya saling lapis bisa ya. Tapi intinya bahwa ngukurnya berdasarkan kebutuhan terhadap produk ya. Oke, produk life cycle itu adalah suatu gambaran dari dua variabel ya, variabel waktu dengan variabel jumlah kunjungan atau duitnya. Yang bagus duitnya. Yang vertikal itu penjualannya. Yang horizontal waktu ya. Maka secara normal satu produk dimulai dari titik nol, bisa Q0 juga kalau tadi ya. Ya, terus naik dia introduction, growth, dewasa, turun, decline, naik, turun. Itu yang normal tuh ya. Jadi di mana-mana orang buka pelayanan mulai dari nggak laku dulu, dikit laku, banyak laku, mentok, turun gitu. Mati dah. Itu yang klasik ya. Ada yang beda-beda ya kekecualian. Ada yang sejak dikenalin sampai bertahun-tahun nggak naik-naik ya, rata aja, introduction aja terus. Tapi nggak mati juga dia, nggak turun juga. Ada aja pasiennya 1, 2, nggak mati-mati. Ada yang naik langsung lompat dari nggak ada pasien, langsung naik maksimal. Tapi begitu lewat dikit, anjlok jadi 0 ya. Itu biasanya lagi ada diskon tuh, lagi ada ini ya. Produknya nggak begitu menarik, gara-gara diskon naik ya. Itu anjlok turun habis. Ada yang naik turun gitu ya. Jadi memang variasi banyak. Nah, mestinya seorang pemasar memetakan ini life cycle setiap produk tadi. Rawat jalan gimana, rawat nginap gimana ya. Jangan-jangan rawat nginapnya introduction aja terus ya. Apa yang keliru dong situ mestinya ya. Maunya kita kan life cycle dia dewasa dong, masa nggak dewasa-dewasa juga produk. Ya. Nah, kalau dia turun tentu harus diintervensi ya. Oke, ini. Maka kalau tergambar dengan produk life cycle tadi, maka tergambar juga karakteristik pada bagian-bagiannya ya. Jadi pada interaction penjualannya kecil, artinya sedikit ya, penambahan pasiennya terbatas, penambahan jumlah kunjungan. Kalau pertumbuhan dia berkembang cepat sekali. Kalau dia dewasa dia berkembang tapi lambat atau sudah mulai menurun. Kalau yang tingkat penurunan memang turunnya drastis ya. Strateginya juga kita bisa lakukan ya, dalam pilihan fase itu tadi. Jadi kalau Ibu tadi bisa tahu produk apa yang mau dinilai, nilai life cycle-nya itu udah tahap
mau mati apa dia tahap baru mau bertumbuh tuh, masih bayi apa udah tua gitu kan. Ya. Walaupun didiriinnya udah lama ya, jangan-jangan masih bayi terus dia ya, masih pertumbuhannya terbatas ya. Setiap fase itu ada strategi yang bisa diterapkan ya. Gimana dorong supaya bertumbuh, gimana. Makanya kita mesti tahu dulu ya, jadi kondisi pasarnya kayak apa, kondisi si hidupnya si produk itu udah fase apa dianya, udah fase tua, fase tumbuh, baru udah fase dewasa, fase apa dia. Atau nggak pakai fase kan baru nggak naik-naik gitu ya. Nah itu mesti dipetakan dulu tuh. Jadi sehingga treatmentnya nggak bisa treatment satu obat buat seluruhnya, nggak bisa tuh ya. Nggak bisa apa tuh namanya multi farmaka gitu ya. Kasih obat satu penyakit 10 sembuh semua, itu nggak bisa ya. Jadi satu produk sama satu produk mesti didiagnose ya, terutama dari sasaran tentu produk yang dianggap unggulan ya. Jadi Bu tadi di diagnosa dulu Bu tiap produknya tuh. Ini sakitnya apa nih produk ini? Produk persalinan sakitnya apa nih? Produk ruang VIP sakitnya apa nih? Kalau dia oh ini udah sehat nih, bagus nih. Sesuai dengan siklus tadi dia udah fase pertumbuhan nih, fase udah aman. Strateginya maintenance saja, jaga-jaga jangan sampai dia menurun, dimonitor. Makanya buat seorang pemasar itu data kunjungan, data duit itu dia mesti ikutin terus itu ya. Mesti kelihatan mau dia ya, jangan sampai pasien udah nurun, udah habis dia baru bergerak ya. Begitu kunjungan harian nggak sesuai target, si pemasar udah mesti bereaksi, ada apa nih hari itu ya. Setelah dia lihat, oh ternyata tugasnya datangnya pada telat, ya udah tinggal diperbaiki ya. Jadi sensitif banget tuh penurunan sama kenaikan tuh ya. Saya pernah lihat tuh ya seorang pemasar lagi kuliah Urindo tuh tiba-tiba mesti keluar ruangan tuh ya, monitor terus dia gimana tuh target hari ini gimana ya gitu ya. Ya ikutin terus tuh jangan sampai kecolongan, pasien udah habis baru ketahuan akhir bulan ya. Apalagi lebih parah lagi dulu kalau saya di daerah dulu rumah sakit di daerah akhir tahun baru dibahas bornya, rapat di dinas provinsi ya. Kata kepala dinas gimana bornya, ya, udah setahun menurun ya, padahal mestinya dimonitor terus ya, jangan sampai tunggu sampai turun dilaporin udah akhir tahun ya. Ya oke, terus ada beberapa karakteristik dari peluang pasar ya, kita bisa lihat bisa dengan menggunakan matriks ini ya, jadi langsung kita bisa tetapkan ya. Jadi kalau produk yang hari ini yang sama, tapi kita juga sasarannya pasar yang sama, maka yang kita lakukan adalah penetrasi pasar. Jadi kembali ke tadi itu. Jadi produknya yang bermasalah apa nih? Produk yang sekarang juga yang sama kayak sekarang. Yang kita layani sama enggak? Atau ada pasar yang berbeda? Kalau sama ya berarti meningkatkan intensitas aja ya, artinya market share-nya yang mau ditambah. Terus ada beberapa hal juga yang dikaitkan dengan terobosan peluang. Tadi juga ada sempat disampaikan. Yang paling cakep itu ya kalau produknya nggak bisa ditiru orang. Tadi juga memang ya, jadi kata Anda tadi persaingan ya betul ya. Jadi kalau produknya nggak bisa ditiru orang, maka sustainable daya saing Anda juga bertahan terus tuh ya jangka panjang. Jadi makanya jangan dikasih semua kalau saran saya sih ya. Tapi dibagi-bagi juga maksudnya. Yang kedua bisa juga karena kaitannya dengan kompetitif ya. Jadi misalnya ada keunggulan yang sifatnya memang bisa menguntungkan Anda ya. Itu tadi ya bisa juga penggunaan teknologi ya, diferensiasinya dari penggunaan teknologi ya. Bisa juga karena monopoli ya. Atau memang ada pasar yang memang bagi kita menarik ya, jadi satu peluang. Ya banyak ya. Begitu ada hal yang tertentu ya, contohnya begitu ada COVID, pasar orang kesehatan yang paling ini ya. Dianggap orang kesehatan yang paling
perusahaan farmasi, perusahaan apa lagi tuh, vaksin ya kali ya, dapat opportunity di situ ya. Dari semua peluang tadi dilakukan screening ya. Kalau Anda buat daftar peluang, jadi peluang itu pokoknya semua hal yang bisa mencapai tujuan tadi ya, jumlah adanya pasar yang tersedia, adanya produk dan sebagainya, apapun namanya. Kita lakukan screening ya untuk bisa dievaluasi apakah peluang ini dari pasar yang ada tadi bisa untuk dimanfaatkan ya, baik setelah kita ukur, kita lihat gap-nya masih ini, kita lihat juga dari siklus product life cycle-nya, ini peluang semua nih. Tapi belum tentu menarik ya. Peluang ada tapi belum tentu menarik. Maka kita harus evaluasi ya. Dengan berbagai kriteria ya, ada yang kuantitatif dengan melihat nilai-nilai ekonomisnya ya, penjualan. Juga nilai kualitatifnya ya. Kompetisi yang rendah kita dahulukan ya. Jadi produk dengan kompetisi yang rendah duluan di treatment itu ya. Kalau yang kompetisinya berdarah-darah ya pelan-pelan aja ya. Karena diperbaiki juga lawannya banyak banget ya. Justru yang kompetisinya rendah kita mesti ini ya. Tapi ternyata di situ pasarnya masih lumayan ya, jangan dibuang. Beberapa elemen daya tarik pasar yang dalam kriteria peluang tadi ya bisa dikumpulkan, misalnya tentang adanya rate pertumbuhan, pangsa pasar keseluruhan dan seterusnya nih. Ini jadi kriteria kita dalam memilih produk ya. Jadi Anda mengembangkan produk layanan di screening dulu, itu peluang semua. Jadi hemodialisa kita mau kembangkan, oke itu peluang, tapi dengan kondisi yang ada, dengan situasi persaingan dinilai dulu ya. Dinilai dulu. Ada nggak elemen-elemen daya tarik di dalamnya ya, misalnya lihat dulu kejenuhan pasar. Kalau dia udah jenuh, ya berarti itu nggak menarik produk itu. Ya. Walaupun Anda lihat memang banyak yang mau ini ya. Lihat juga pertumbuhan pasarnya. Ya. Dari tahun ke tahun naiknya cepat atau lambat. Ya. Juga keuntungannya, margin profitnya berapa di pelayanan itu. Nah ini mesti dapat informasi ya. Cari informasi lah. Kalau kerjaannya berat, untungnya pas-pas banget ya tentu harus ada celah yang lain ya, dan seterusnya ya, termasuk inflasi, kebutuhan resources. Misalnya buat melakukan itu ternyata ya tadi ya, saya bayangin tadi kalau Anda bersaingnya ke dalam harus keluar resources yang berat, mesti ngelatih ini, nggak seimbang tuh. Tapi kalau yang lawan internasional, bayarannya juga mahal itu. Jadi kalau memang di investasinya disiapkan, ya lumayan lah, dapat pangsa pasar berapa persen aja dari pasar internasional tuh bisa kita dapat, itu udah duitnya gede ya. Daripada kita investasi besar-besaran tapi yang mau direbut pasar dalam, yang daya belinya juga relatif rendah. Ya, ya nggak menguntungkan, investasinya nggak menguntungkan. Ya. Menguntungkan karena menghadapi pasar yang berdaya beli rendah, nggak nguntungin ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini latihan aja, kalau mau latihan ngitung AMP pakai pasar tadi, rate pasar itu bisa. Ya ada 5-10 menit kalau ada yang ingin disampaikan. Dokter mau tanya. Ya, silakan. Dokter, saya mau sharing permasalahan marketing di rumah sakit saya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi. Iya. Tapi problemnya kunjungan asuransinya dibilang ada nggak ada gitu loh dok. Tapi kerjasamanya udah ada gitu. Terus langkah apa yang paling efektif nih dok untuk naikin kunjungan asuransi dan umum kita? Asuransinya itu pertanyaan pertama dok. maaf. Saya punya 2 pertanyaan dok. Pertanyaan kedua, tadi kan dokter ngomongin tentang produk kita ini udah sampai di fase apa gitu. Terus bagaimana cara kita tahu dia udah sampai di fase apa dok? Iya. Udah itu aja sih dok. Yang kedua dulu ya, yang kedua yang gampang. Oke dok.
Yang kedua yang gampang kan tadi pakai life cycle tadi, kita lihat dari tingkat penjualan sama waktu. Jadi kalau kita punya data dari lebih bagus kalau sejak berdirinya rumah sakit tuh. Misalnya kita mau ambil contoh aja rawat jalan misalnya rawat jalan umum. Kita lihat tuh dia dari awal rumah sakit mulai buka pelayanan sampai sekarang gitu. Tentu bisa data per bulan, bisa data per tahun, bisa kalau udah lama ya per tahun. Tapi kalau masih sebentar per bulan. Bandingkan antara waktu tadi dengan tingkat jumlah kunjungan. Walaupun jumlah kunjungan memang belum sensitif ya, nilai yang bagus ya nilai duit sebenarnya ya. Nah, cuman kan kita kadang-kadang agak susah gitu misalnya dapetin informasi duit ya. Kalau dapat apalagi rumah sakit kita sendiri kita bisa lihat. Terus lihat pergerakannya ya. Kalau dia misalnya dari awal pasti katakanlah sederhana aja deh pasiennya 100 per bulan misalnya. Tuh dari sejak berdiri itu naik dari belum 100 sampai 100 terus turun naik 100 itu udah jenuh dia tuh udah dewasa istilahnya. Udah siap tinggal dia turun atau harus ada upaya lagi untuk naikin. Jadi fasenya itu udah nggak bergerak dia. Kalau dia masih tingkat growth dia bakal terus naik tuh. Berarti dia udah mentok tuh. Mentoknya bisa beberapa kemungkinan. Satu ada pesaing, mentok dia. Yang kedua pasarnya udah habis gitu. Jadi orang yang berobat rawat jalan itu udah berobat semua ke rumah sakit. Ya rumah sakit macam-macam bukan kita aja. Tapi artinya mereka udah terlayani semua sehingga pelayanan kita itu hanya bagian kecil aja dari total pelayanan. Nggak ada lagi yang non rumah sakit atau non medis lah gitu. Sedangkan harapan kita kan kalau masih ada yang di luar medical tadi ya misalnya dia berobat sendiri, dia ke dukun, dia segala macam, dia ini itu masih bisa ditarik untuk berobat gunain pelayanan rawat jalan kita. Itu berarti dia belum jenuh pelayanannya. Ya, jadi kelihatan dari pergerakan jumlah kunjungan itu aja udah kelihatan. Kalau dia udah nggak naik-naik lagi itu udah pasti jenuh itu. Kemungkinan tadi ada pesaing dan sebagainya. Nah, tinggal biasanya orang kalau dia turun begitu ada intervensi lagi bisa melalui intervensi marketing dalam bentuk promosi kalau misalnya mau dinaikkan. Kalau nggak bisa juga ya berarti mungkin produknya harus berubah. Produk berubah, pasarnya berubah. Ya, jadi kalau produk tadi rawat jalan misalnya contoh yang sering terjadi itu rawat jalan biasa gitu. Itu kan produknya pasarnya udah jelas tuh, kelas segmennya udah jelas. Sekarang kita rubah. Rawat jalan kita ini dengan apa ya contoh yang yang sering terjadi itu eksekutif lah. Kita bikin pelayanan yang berarti kan pasar kita udah berubah tuh. Kita nggak melayani lagi pasar yang selama ini. Kita masuk ke pasar yang baru, produk yang baru. Nah di situ ternyata belum banyak yang eksekutif. Itu berarti kita ngerubah pasar. Bisa jadi produk kita ada kemungkinan bisa naik lagi. Gitu. Artinya kita ngerubah modifikasi produknya dirubah. Modifikasi produk ini inovatif banget sesuai dengan marketingnya tuh ya. Macam-macam ya. Saya kasih contoh yang ekstrim aja dulu ya, paket persalinan itu. Persalinan lah. Dulu mah ya udah persalinan biasa aja ya. Orang bersalin pulang. Terus lama-lama kan ditambahin segala macam tuh ya. Ada goodie bag, ada asuransi, ada akte kelahiran dan segala macam. Nah, itu bagian dari ngerubah pasar itu. Jadi ada segmen pasar yang ngitung-ngitung juga plus minusnya tuh. Kalau di sana gue melahirkan nggak dapat apa-apa. Kalau di sini gue melahirkan dapat ini. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang begitu untuk kelompok atau kalangan tertentu itu mempengaruhi, menstimulasi mereka untuk menggunakan pelayanan. Artinya kita melakukan modifikasi terhadap produk. Produk termodifikasi berubah juga pasarnya gitu. Itu satu cara. Jadi kita ngelihat pergerakannya dari pertumbuhan penjualan itu. Di samping juga dari survei kita dengan kepuasan dan sebagainya. Itu kan bisa, itu kualitatif ya, bisa dapat informasi ya, data itu juga mendukung. Terus kalau yang pertama tadi apa tadi? Saya lupa. Yang pertama tentang strategi apa yang bisa kita lakukan dengan asuransi ya? Iya, asuransi betul tuh. Asuransi itu kan itu bukan asuransi BPJS ya, asuransi umum ya. Yang umum iya, ya, Dok, asuransi umum. Oke. Nah, tentu kan di sini setiap asuransi itu beda-beda ininya tuh apa namanya ya, persyaratan, karakteristik dan sebagainya tuh ya. Ada yang
mungkin mereka membebaskan kepada pasiennya, silakan pilih di mana aja deh berobat, yang penting rumah sakit ini gitu. Nah itu kan berarti kan persaingannya kan pilihannya bebas itu. Itu lebih ini lagi tuh ya. Lain kalau kita udah jadi ditunjuk sebagai tempat berobat untuk wilayah ini. Berarti paling enggak pasar wilayah kita tuh udah pasar yang kita pegang tuh. Ya. Udah captive. Kalau yang masih bebas pilihannya tadi ya otomatis berarti persaingannya lebih sulit lagi gitu. Jadi memang setiap asuransinya itu mesti dipelajari betul karakteristiknya. Ya, walaupun udah kerjasama, lihat dulu. Dan kita melakukan penilaian. Kita evaluasi dari jumlah kunjungan tadi. Ya. Jadi kalau jumlah kunjungan yang naik-naik, ya tentu perlakuan kita dengan mereka juga ya agak berbeda tuh sama yang memang pasiennya ada, ya terutama dalam pembelian ya, nilai pembelian tentunya. Jadi karpet merah buat yang belinya banyak gitu kan. Gitu. Yang belinya dikit ya udah nggak apa-apa, tetap dilayanin ya. Siapa tahu nanti naik. Jadi memang karakteristik tiap kan katakanlah mewakili pasar tuh si perusahaan asuransi itu mewakili pasien kan, mewakili pasar. Dia punya karakteristik yang bisa kita lihat satu persatu. Yang mana yang kira-kira kondusif buat kita gitu. Jadi nggak ibaratnya Anda nanti akhir evaluasinya kan kasih bintang tuh, ini bintang 1, bintang 2, bintang 3 nih. Ya ada penilaian, jangan dia lepas aja ya. Dia menilai kita juga nilai dia gitu. Dia nilai kita nilai dia. Dia nilai pelayanan kita gini-gini, feedback ke kita perbaiki. Tapi kita juga nilai dia. Gitu ya. Jadi kerjasama itu harus saling menguntungkan gitu ya. Jadi nggak kerjasama yang kata orang yang loss gitu aja, enggak. Jadi ada penilaian. Nah, nanti baru kita lihat intervensi apa yang bisa dilakukan. Ya, tentu ini sangat inovatif banget ya, nggak bisa maksudnya resep satu tempat dengan tempat lain itu bisa beda ya. Jadi sangat tergantung karakteristik si asuransi yang ini tadi ya. Dia punya pengaruh nggak terhadap pasien? Menentukan nggak dia terhadap pasien? Atau dia cuma membiayai aja, jadi pasien silakan milih. Berarti Anda mesti nggak perlu asuransi itu. Maksudnya bukan nggak perlu asuransi. Nggak perlu mengintervensi asuransi, intervensi pasiennya kalau itu. Ya, karena dia bebas. Tapi kalau asuransi yang nentuin, ya berarti intervensi Anda ke asuransinya. Bagaimana cara intervensi? Nah ini yang saya bilang tadi, sangat spesifik banget. Setempat lah, kondisi setempat, situasinya. Nggak selalu harus kasih duit, ya nggak selalu. Bukan berarti, maksud itu nggak selalu rewardnya itu harus dalam bentuk-bentuk yang seperti itu ya. Tentu jangan-jangan juga karena hubungan baik malah nggak reward tertentu, tapi karena ada hubungan yang baik, Anda dekati dengan baik. Jadi memang kalau menurut saya sangat kasuistik, setiap itu harus dipelajari. Dia sebagai pasar yang kata orang yang punya sifat-sifat yang berbeda ya. BPJS saja dengan berubah-ubahnya peraturan kan juga jadi unik tuh, jadi spesifik kan. Ya. Kemarin ada banyak penelitian tentang BPJS tuh, mahasiswa Urindo juga. Jadi ada berkas yang dikirim dari rumah sakit, contoh aja rumah sakit sampai ke BPJS ditolak karena kurang baik. Oke. Tapi ada juga yang menurut kita berkasnya nggak lengkap, BPJS diterima. Ya. Nah, itu kan ada yang kesimpulannya si mahasiswa bilang ini memang tergantung siapa yang jadi penilainya di BPJS itu katanya. Nah berarti kan mesti ada pendekatan tuh ya. Giliran yang nilainya agak punya penilaian yang membingungkan ya mesti ada interaksi langsung supaya bisa menjelaskan tuh ya. Kok bisa yang cukup syarat ditolak, yang nggak cukup diterima. Ya jadi Anda dengan asuransi juga dipelajari satu persatu. Ya. Kerjasama dengan perusahaannya juga dipelajari satu persatu, nggak dipukul rata aja. Jadi ada intervensi berbeda-beda dengan setiap, karena konsumen industri dengan konsumen individu kan beda ya. Kalau konsumen industri kan pengambilan keputusannya nggak terlalu luas kan, artinya terbatas. Maka interaksi Anda lebih fokus tuh ke HRD-nya kah, ke pimpinannya kan. Kita nggak tahu siapa yang ngambil keputusan. Tapi kalau konsumen individu itu individu nggak bisa itu ya,
Jadi benar-benar, nah kalau yang individu inilah yang mesti tadi keramahan segala macam ya dan seterusnya. Ya jadi intinya kira-kira sebelum Anda melakukan intervensi apapun juga ya dengan pihak asuransi tadi dipelajari dulu tuh. Ya, termasuk juga historicalnya juga ya, reputasi di kalangan yang ada ya. Jadi itu informasi itu harus dipunyai. Jadi benar-benar marketing itu punya database lah, itu aja ya. Mulainya kerja marketing itu ada di database perusahaan, database asuransi, database pasiennya ya. Sehingga dalam dia bertindak benar-benar dia sudah punya ya. Seperti pergerakan, contoh yang sederhana aja, pergerakan kepuasan itu pun mesti dinilai, bukan persennya ya. Orang kan total persennya. Naik tuh dari 90 ke 95. Tapi ada satu pertanyaan gitu, apakah WC-nya bersih, kotor? Itu nggak selesai-selesai juga tuh, walaupun angka kepuasan naik terus ya. Nah, buat marketing mestinya udah bicara evaluasi per item, udah bukan lagi evaluasi total, bukan ya. Jadi jangan puas dengan total angka kepuasan, tapi lihatlah item-item atau variabel yang ditanyain, variabel-variabel yang dinilai. Jadi sekarang intervensinya udah per variabel, udah per detail. 5 pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan puas, 1 pertanyaan nggak puas, yang 1 itu diintervensi tuh. Ya, kalau di total dia pasti nilainya bagus. Jadi kita mesti intervensi yang 1. Ya. Kira-kira gitu ya. Mungkin jawab atau makin bingung. Saya nggak tahu kalau pertanyaan yang ke-1 ini apa namanya, emang sangat spesifik marketing banget tuh ya pada ininya. Tapi nggak ada resep yang bisa untuk seluruhnya ya. Mau di crossfire atau ini cukup ya? Atau masih ada lagi yang cukup dokter? Cukup ya, baik ya. Silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusinya ya. Sampai 2 minggu lagi ya. Saya diingatkan tadi untuk ujian UTS-nya nanti setelah dekat untuk ujian langsung ya, artinya ujian tulis langsung. Baik, sampai 2 minggu lagi. Makasih atas perhatian. Dengan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sudah. Udah, Bah.